Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Bulan Sepotong. Dalam seri ke-593 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Nyai Roro Kidul, Ayu Agustin sebagai Dewi Lanjar, Herman sebagai Mbah Dirun, M. Abud sebagai Kolo Cokro, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Tersungging senyuman dingin menghanyutkan. Apa yang Kanjeng Ratu inginkan? Aku ingin kau pegang rahasia ini sebaik-baiknya. Pertama-tama, aku senang sekali kau tinggalkan Surabaya. Kedua, kau akan memegang titik kunci bagi kemajuan dan perkembangan Mataram. Kuminta, jika kau kembali ke Mataram, kau tutup mulutmu. Tak boleh memberitahukan masalah ini pada siapa. Kanjeng Ratu, tugas dan kewajiban saya banyak sekali. Mengapa saya harus ke sini? Kami ingin membagikan sesuatu yang perlu kau miliki, Mbak Dirun. Kau harus melengkapi dirimu. Kanjeng Ratu, pejamkan matamu. Aku ingin menyerahkan sesuatu padamu. Ku minta kau pejamkan mata. Saat Mbah Dirun memejamkan matanya, Nyai Roro Kidul mengeluarkan buli-buli. Dari sana ia mengeluarkan sesuatu yang gemerlap. Nyai Roro Kidul menimangnya, lalu meletakkan tepat di hadapan Mbah Dirun. Benda itu tanpa disentuhnya telah meluncur begitu saja. Nah, bukalah matamu, Mbah Dirun. Oh, Kanjeng Ratu, terima kasih. Apakah ini buli-buli? Bukalah sendiri. Kau bisa melihat isinya. Oh, terima kasih, Kanjeng Ratu. Oh. Mbah Dirun benar-benar gugup dan terkejut sekali, kagum dan takut sekaligus. Dari dalam buli-buli itu meluncur puluhan sisik ikan kakap yang amat menyilaukan dan membahayakan. Sisik ikan kakap. Tepat, Mbah. Apa yang ada dalam buli-buli itu tak lebih dari sisik ikan kakap perak. Setengahnya sisik ikan kakap emas. Sisik-sisik itu tak akan berguna bagi yang tidak tahu. Bagi kita, bagimu, sisik ikan kakap itu akan bermanfaat sekali. Ini sangat berbahaya, Kanjeng Ratu. Benar. Sisik ikan kakap itu akan berbahaya bagi orang yang menantangmu, tapi akan bermanfaat bagi yang mengindahkan peringatanmu. Sisik ikan kakap adalah senjata pamungkas. Kanjeng Ratu, terimalah itu sebagai hadiah. Sebelum kau kembali ke alam nyata, kau bisa mencobanya di sini. Dewi Lanjar, lanjutkan. Hamba Kanjeng Ratu. Mbak Dirun, ikutlah saya. Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak. 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya? Nyerinya? Mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed.
Mengapa kembali ke sini, Dewi Lanjar? Kau bisa mencoba sisik ikanmu, Mbahdiru. Maksudmu? Keluarkan sisik ikanmu beberapa biji. Dewi Lanjar. Ikuti saja petunjukku. Kau bisa mencobanya sekarang. Jika tak mau mencoba, kau tak akan kembali ke alam nyata. Mbahdirun terpaksa mengeluarkan beberapa keping sisik ikan kakap. Sisik itu ia genggam di tangan kanannya. Tangannya terasa gemetar karena ada kekuatan aneh menyelimutinya. Ia sangat terpengaruh oleh kekuatan gaib Nyai Roro Kidul. Di tengah patirtan itu, ada sasaran yang terbuka, Mbahdiru. Oh, Dewi Lanjar. Ya, sasaranmu yang pertama adalah punggung Kolocokro yang terbuka itu. Dewi Lanjar, seumur hidupku aku tidak pernah melukai sesamaku. Aku tidak mungkin melukai orang itu. Mbahdiru, jangan membuat kesulitan. Lakukanlah sekarang. Aku tidak mau berbuat jahat. Dia seorang durjana, pantas dihukum. Jadi, kau berhak menghukumnya karena Kanjeng Ratu memberikan kekuasaan padamu. Oh, apa arti semua ini, Dewi Lanjar? Artinya, kaulah yang berhak memberi hidup atau mati. Hanya Gusti yang Maha Agung yang layak menentukan mati dan hidup manusia. Mbahdirun, jangan mempersulit dirimu. Waktumu hanya sedikit. Kalau Mbahdirun tidak mau melakukannya, Mbahdirun tidak akan pernah bisa kembali ke alam wadah. Kau memaksaku, Lanjar. Tidak ada yang memaksamu. Ini sebagai tanggung jawab kau terima pusaka sakti itu. Bagaimana kalau aku tidak mencobanya? Kau tidak akan pernah kembali ke alam nyata. Lanjar. Dalam hidupku tidak pernah melukai siapapun juga. Aku tidak pernah punya musuh. Kini kau minta aku mencoba pusaka sakti ini untuk melukai Kolocokro. Kalau Kolocokro mati, aku bertanggung jawab pada siapa? Ayolah, segera lakukan. Dengan gemetar, Mbahdirun memperhatikan beberapa keping sisik ikan kakap di telapak tangannya. Ia merunduk dan meniupnya, perlahan dan perlahan. Tiba-tiba sisik ikan kakap itu bergerak-gerak. Mbahdirun meniupnya makin kencang. Lanjar, kenapa kau siksa aku seperti ini? Wah bangka, kenapa kau lukai punggungku hingga sakit seperti ini? Tidak tahu diri, kalau aku tidak terikat seperti ini, kau akan mati, tua bangka. Kolocokro, bukan maksudku menyakitimu. Aku hanya menjalankan tugas. Bunuh kau, nanti akan kubunuh kau. Aku tidak melakukan apa-apa, Kolocokro. Aku hanya melakukan perintah Kanjeng Ratu. Aku tidak peduli, kau telah melukai punggungku. Jika kau dendam padaku, terserah. Tapi jika kau tadi mendengar, aku telah menolak. Aku tidak bermaksud melukaimu, Kolocokro. Aku tidak pernah mau, tapi aku terdesak. Aku terpaksa. Jelek, aku dendam padamu. Aku akan membunuhmu jika aku dilepaskan nanti. Apa yang kau inginkan, Kolocokro? Kau masih saja tidak tahu diri. Kau aniaya. Kalian siksa aku. Tunggu pembalasanku.
Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indra itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Kau sungguh tidak tahu diri. Lima luka di punggungmu bukanlah untuk membunuhmu, tetapi untuk menyucikan segala kesalahan dan lukamu. Sayang, kau tetap begitu. Tak pernah bisa berubah. Lanjut. Kalau kau terluka seperti aku ini, apa yang kau lakukan? Apa coba? Lanjar tidak akan pernah terluka. Ia tak akan mempan senjata tajam. Ia abadi kalau Cokro. Kalian benar-benar biadab. Kalian menyiksa aku. Aku tidak terima. Aku akan balas dendam. Akan kubunuh kau nanti. Kalau Cokro, aku tidak bermaksud menyakitimu. Sungguh. Akan kejapik-japik tubuhmu. Biar hancur dimakan ikan laut. Kalau Cokro, aku hanya menjalankan perintah. Bukan maksudku sendiri. Aku tidak ingin menyakitimu, kalau Cokro. Madiru, jangan dengarkan ocehannya. Ambil 5 sisik lagi. Hanja! Lakukan saja, Madiru. Jangan membantah. Kalau Cokro menjerit tak terkira, ia merasakan kesakitan luar biasa ketika sisik-sisik ikan kakap telah menancap di punggungnya hingga terluka dan mengeluarkan darah. Ia menggeram penuh dendam, kesumat dan amarah. Matanya memerah, mencorong bagaikan mata hantu. Mbah Dirun makin gemetaran. Ia tidak habis mengerti mengapa setiap tiupan pada sisik ikan kakap membuat sisik ikan itu melesat, melayang dan melukai tubuh Kolo Cokro. 7 sisik ikan kakap telah melukai punggung Kolo Cokro hingga mengeluarkan darah. Aku bunuh kau. Dewi Lanjar, tidak. Aku tidak bisa meneruskan semua ini. Aku tidak bisa. Teruskan, Madiru. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Lanjutkan. Masih ada 3 keping sisik ikan kakap di tangan. Ayo, tiuplah. Tiuplah, Madiru. Aku tidak tega melihat orang kesakitan di depan mataku, Lanjar. Jangan kau siksa aku seperti ini. Kau tidak menyaksanya, Madiru. Percayalah. Aku yang bertanggung jawab. Ayo, lakukanlah. Kubunuh kau. Kalian sakiti aku. Kalian siksa aku. Ayolah, Madiru. Cepat lakukan. Cepat lakukan, Madiru. Aduh, Gusti. Kenapa harus kualami seperti ini? Bukan maksudku membuat dosa dan menghukum anak muda itu. Tidak. Tapi... Sudahlah, Madiru. Lekas lakukanlah. Tinggal beberapa keping saja. Tiuplah. Dan kau nanti akan tahu. Dan akan kuceritakan apa yang sebetulnya terjadi. Cepatlah. Aku tidak bermaksud melukaimu, Kolo Cokro. Tapi... Ayo, cepat, Madiru. Cepat.
Kalian akan kubunuh. Kalian menyiksaku. Kalian nanti akan kubunuh. Kalian menyiksaku. Kalian menyakitiku. Akan kubunuh kalian nanti. Apa yang terjadi, Dewi Lanjar? Apa yang terjadi pada Kalacakra? Tubuhnya dipenuhi asap dan tiba-tiba seluruhnya berubah menjadi biru, hijau. Dewi Lanjar. Jangan takut, Madiro. Biarkan saja. Kau tidak perlu khawatir. Biarkan saja. Ia memang harus alami itu semua. Ia harus bisa menebus segala kesalahannya. Tapi tidak seperti ini, Lanjar. Mengapa bisa seperti itu? Aku tidak habis mengerti. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Aku tidak tahan melihatnya. Aku sungguh tidak tahan melihatnya. Sangat mengerikan. Jangan khawatir, Madiro. Aku akan membereskan semuanya. Jangan takut. Jangan takut, Madiro. Percayalah kepadaku. Aku akan merampungkan semuanya. Tapi lihatlah, ia tadi mengadu kesakitan. Mengerikan sekali, mengerikan. Aku sungguh tidak percaya. Tubuh Kalacakra berubah menjadi hijau kebiruan. Dan mengerikan. Ia harus merasakan kesakitan yang lebih luar biasa, Madiro. Kau tidak perlu kasihan kepadanya. Jadi jangan khawatir. Kau tidak akan pernah dikalahkannya. Karena kau telah memiliki sisik ikan itu. Aku merasa bersalah. Aku merasa berdosa. Semua kesalahanmu aku yang menanggung. Badirun tidak perlu takut dengan dewa macam Kalacakra. Baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya? Nyerinya? Mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Tubuh Kalacakra berkelojotan. Air di mana tempat ia berendam tiba-tiba seperti mendidih. Tubuh Kalacakra penuh bergumpal-gumpal dengan asap. Tubuhnya berubah menjadi warna biru kehijauan. Dewi Maya dan Aji Sukmo yang ada di Laut Utara. Lihatlah suamiku. Nyai Roro Kidul sungguh kencang. Seharusnya akulah yang berhak menghukum. Kalau sudah diinginkan, kau tidak perlu mengharapkan.
Apalagi sudah kau lepaskan. Tapi aku benar-benar tidak terima. Aku tak habis mengerti. Aku benar-benar dibuatnya marah. Dan aku dibuatnya tidak sabar. Aku bisa menghancur leburkan wilayah kerajaannya. Tidak. Kau tidak boleh seperti itu. Apalagi kau istriku. Kanjeng Ibu, bagaimana pendapat Kanjeng Ibu? Begitulah memang Roro Kidul memiliki sifat tersendiri. Apapun yang tidak cocok dengan keinginannya, maka akan dimusuhinya. Ibu dan dia bersahabat. Tapi kalau ada kesalahan sedikit, ia tidak terima. Dia akan menghukum ibu sampai kapanpun. Dan ia tidak pandang bulu. Mengapa bisa seperti itu, Kanjeng Ibu? Setiap makhluk membawa sifat dan wataknya tersendiri. Jadi kita tidak perlu heran. Biarkan saja. Kalau kita masih memiliki sifat kesabaran, kita harus mensyukuri. Sebetulnya mereka pun ingin memiliki kesabaran. Tapi kalau tidak bisa, bagaimana lagi anakku? Ayo, kalian tidak perlu memperhatikan apa yang diinginkan Nyai Roro Kidul. Ayolah, kita berjalan-jalan. Ibu akan tunjukkan tempat yang nyaman untuk meredakan hati dan pikiran. Ayolah ikut ibu. Ini adalah taman sari di mana Kanjeng Ramamu senantiasa menanti ibu. Kanjeng Ramamu apabila berkunjung ke sini, ia tidak pernah mengabaikan tempat ini. Ia tidak pernah melupakannya. Ibu ingin agar kami senantiasa mengunjungi tempat ini. Tentu anak-anakku. Tempat ini penuh dengan kedamaian. Di sini tidak ada pertentangan. Di sini tidak ada pertarungan. Yang ada adalah bagaimana kita menghormati antar sesama makhluk ciptaan yang Maha Kuasa. Dan Nyai Roro Kidul melakukan daya upaya untuk menyayangi kita. Maksud Kanjeng Ibu? Kalau tidak karena iri hati, ia tidak mungkin mengajak bertarung dengan ibu. Ibumu ini sudah tua. Untuk apa? Segala kekuasaan ibu pun telah kuserahkan pada istrimu. Jadi ibumu tidak perlu macam-macam. Tapi Nyai Roro Kidul tidak tahu diri, Kanjeng Ibu. Jadi dia harus diberi pelajaran. Kesuma, jangan begitu. Kita tidak boleh larut-larut. Aku bukannya dendam kan, Mas. Tapi ia sungguh keterlaluan. Begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tenteram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri.
Lepaskan aku, Badiru. Aku mau menolong. Tapi mengapa kau ternyata turut menyiksa? Badiru, kau mau membunuh aku? Bunuhlah. Jangan siksa aku seperti ini, Badiru. Kau tidak akan pernah mati sebelum kau tebus segala kesalahanmu, Kalacakra. Mati aku. Setan, demi kalian. Kalian benar-benar demi. Kalian benar-benar tidak punya hati. Kalian menyiksa aku. Dewi Lanjar, apa yang harus kulakukan? Apa? Katakanlah padaku. Katakan padaku, Dewi Lanjar. Kau tidak perlu melakukan apa-apa, Badiru. Percayalah padaku. Kau tidak perlu bingung atas diri Kalacakra. Bukankah sudah kukatakan, aku bertanggung jawab atas Kalacakra. Tapi aku turut melukainya. Aku tidak bisa diam. Jangan biarkan aku tenggelam dalam perasaan bersalah. Badiru, tugasmu sudah selesai. Duduklah bersila dan pejamkan matamu. Apa arti semua ini, Dewi Lanjar? Jangan mempermainkan aku. Celakalah aku apabila aku mempermainkanmu, Badiru. Kau orang yang dipercaya Kanjeng Ratu. Kita sama-sama dipercaya Kanjeng Ratu. Bagaimana aku dapat mempermainkanmu? Badiru, dengarkan aku. Duduklah bersila dan turuti nasihatku. Aku tidak mengerti akan semua ini. Aku tidak bisa mengikutimu. Jangan mempersulit dirimu, Badiru. Lekas lakukan permintaanku. Jangan sampai Kanjeng Ratu murka. Mbah Dirun belum mampu melakukan apa yang diminta Dewi Lanjar. Sebab saat ia baru duduk bersila, terdengarlah jeritan-jeritan Kalacakra yang sangat mengerikan dan menegakkan bulu kuduknya. Mbah Dirun sebetulnya terpanggil untuk menolong Kalacakra yang tersiksa dalam patirtan yang kelihatan mendidih, penuh dengan asap, dan tubuh Kalacakra berubah menjadi biru kehijauan. Mbah Dirun semakin kebingungan ketika Dewi Lanjar memintanya duduk bersila. Tiba-tiba Kalacakra kembali menjerit dan meronta menahan sakit yang tak terkira. Patirtan di mana ia kungkum nampak mendidih. Asap menyelimuti tubuhnya, dan tubuhnya kini menjadi kebiruan, ungu kebiruan, seperti terkena racun sisik ikan kakap. Mati aku. Mati aku. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Dewi Lanjar, bagaimana kau minta aku duduk bersila dan memusatkan hati serta pikiran? Kalau di depanku, Kalacakra merintih-rintih dan meronta-ronta menahan sakit, aku harus menolongnya. Badiru, ku minta kau tetap tenang, jangan gusar dan jangan takut. Kalacakra adalah tanggung jawabku, Badiru. Sekarang kau tetap bersila dan pejamkan matamu. Tugasmu telah selesai. Maksudmu? Ya, tugasmu telah selesai. Jangan kau dengarkan dia, Badiru. Lekaslah duduk bersila dan pusatkan hati serta pikiranmu. Lalu bagaimana dengan Kalacakra yang tubuhnya terendam air yang mendidih itu? Tenanglah, Badiru. Sedikit pun tidak akan mempengaruhinya. Kalau ia mati, ia ada di tanganku. Dan akulah yang bertanggung jawab. Kau tidak akan pernah bersalah apa-apa. Tapi aku telah menyakitinya. Dan aku telah melukai punggungnya. Bagaimana kau bilang aku tidak bersalah, Lanjar? Semua itu telah kuatur, Badiru. Aku mampu mengatasi apa yang terjadi padanya. Percayalah padaku. Aku manusia biasa. Aku tidak bisa sepertimu, Dewi Lanjar. Aku juga pernah mengalami masalah berat. Jadi, kalau Kalacakra mengalami masalah ini, sedikit banyak aku turut merasakan penderitaannya. Dan di dunia ini, akulah yang paling menderita karena menyakiti sesamaku. Aku telah melanggar sumpah
prasetyaku. Aku pernah berjanji untuk tidak melukai siapapun. Oh, Dewi Lanjar. Mbah Dirun, lekaslah pusatkan hati dan pikiranmu. Duduklah bersila, jangan sampai terlambat. Dengan terpaksa, Mbah Dirun mengikuti apa yang diinginkan Dewi Lanjar. Ia duduk bersila dan perlahan memejamkan matanya. Tiba-tiba ia merasakan tubuhnya makin ringan, dan ringan sekali. Tubuhnya tiba-tiba terangkat dan melayang-layang. Sementara itu, Dewi Lanjar hanya tersenyum dingin, memperhatikan Kalacakra yang berkelojotan menahan kesakitan dan kenyerian akibat luka-luka sisik kakap yang merobek-robek punggungnya. Dewi Lanjar mencibir. Ia tidak peduli lagi dengan Kalacakra yang merintih-rintih dan menjerit-jerit di dalam air yang mendidih. Lepaskan aku, jangan siksa aku seperti ini. Jangan siksa aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya? Nyerinya? Mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Lepaskan aku, jangan siksa aku seperti ini. Jangan siksa aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Teriak-teriak Kalacakra. Kau dulu selalu menyiksa sesamamu. Baru merasakan begitu saja kau sudah menjerit-jerit. Pantas. Tolonglah aku, lepaskan aku. Jangan siksa aku seperti ini dari Lanjar. Lepaskan aku. Lepas. Siapa yang kau suruh melepaskanmu, Kalacakra? Siapa? Tak ada seorang pun yang dapat melepaskanmu. Nikmatilah air yang mendidih dan sayatan-sayatan sisik ikan kakap di punggungmu. Kau tak perlu mengeluh, Kalacakra. Kau tidak perlu merintih. Kalacakra, siapa yang kau mintai tolong? Dewi Lanjar, kalau tahu kau akan menyiksaku seperti ini, sudah kubunuh kau waktu di Gor Kijang, atau kubiarkan kau dicabik-cabik oleh prajurit-prajurit Pasuruan. Kau ternyata tidak punya hati, tidak mempunyai rasa membalas budi. Kau benar-benar tidak tahu diuntung. Sialan kau. Sial. Kau tidak mau menolongku. Kau siksa aku. Yang menyiksa dirimu bukanlah aku, Kalacakra, tapi sebetulnya adalah perbuatan dan tindakanmu sendiri. Kau telah mengabaikan sesamamu. Kau abaikan semua orang yang kau siksa.
Sekarang kau bisa merasakan bagaimana nikmatnya air yang mendidih dan sengatan fisik kakap yang berpisah. Lancar, tolonglah aku, Lancar. Tega sekali kau melakukan aku seperti ini. Tolonglah aku, Lancar. Tolong aku, Lancar. Tolonglah aku. Sakit. Bantu. Berserulah pada dirimu sendiri, Kala Cakra. Selamat tinggal, Kala Cakra. Diam. Lancar, jangan pergi kau. Setan, ku bunuh kau. Aku hancurkan kau nanti. Kala Cakra marah sekali, dendam, dan amat murka karena tersiksa di patirtan yang mendidih. Luka-luka di punggungnya yang memar ungu membiru perlahan-lahan berubah menjadi hitam. Tubuhnya bagai terebus. Ia tidak mampu menahan kesakitan yang luar biasa. Kau apakan, ha? Kau apakan Kliwo Kala Cakra? Saya tidak menyentuhnya, Kanjeng Ratu. Ia tersiksa oleh perasaannya sendiri. Benar, kau tidak melakukan apa-apa padanya. Seperti amanat Kanjeng Ratu, Mbah Dirun telah melakukan tugasnya dengan baik, mencoba pusaka sisik kakap. Setiap tiupannya, sisik kakap itu mampu melukai dan mencederai tubuh Kala Cakra, hingga Kala Cakra pun menjerit-jerit dan meronta-ronta. Tontonan yang menarik sekali. Aku tidak menyaksikannya sendiri. Kanjeng Ratu, hamba telah menikmatinya, dan Mbah Dirun hampir tidak kuat menyaksikannya. Dia sudah kau kembalikan? Mbah Dirun telah hamba minta segera kembali ke alam manusia. Jadi ia telah kau kirim lagi? Barangkali Mbah Dirun saat ini sudah sampai di tempat yang Kanjeng Ratu inginkan. Pak, setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Di mana aku? Di mana aku ini? Di manakah aku? Aku di puncak bukit. Di mana aku? Suara macan. Suara singa. Suara singa. Mengapa Kanjeng Ratu minta tempat ini dimuliakan? Padahal bukit ini adalah tempat singa lapar. Mengapa aku dikirim kemari? Atau tubuhku yang sudah tua ini akan dicabik-cabik oleh harimau, oleh singa, oleh macan? Baik, kalau ini sudah nasibku, biar aku mati dimakan singa, dimakan macan. Biarlah. Ya. Sebelum aku mati, untuk mengenang jasadku, kalau memang Kang Akaryo Jagat tega padaku mati di bukit ini, maka kelak, jika terjadi ramainya zaman, bukit ini akan kuberi nama Simokiri.
Bahtirun menggigil sekali karena suara singa berkeliaran tak jauh di tempat di mana ia berdiri. Ia makin gemetaran saat angin menderu-deru menampar wajahnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Dan tanggapan Anda kami tunggu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.